voce di Maria dentro l'anima mia come un balsamo. Halo sahabat Wirid, hari ini Senin 20 September 2021 kita memasuki hari ke-20 di bulan Kitab Suci Nasional yang bertema Yesus Sahabat Seperjalanan Kita, yang sama persis seperti tema dan nama channel ini. Terima kasih kepada semua sahabat Wirid Traveling with Jesus yang sudah banyak mensupport channel ini. Hari ini, renungan dan bacaan harian akan dibawakan oleh Dominik dari Paroki Maria Bunda Segala Bangsa, Nusa Dua Bali, serta Kisah Orang Kudus oleh Ellen Kumaat dari Jakarta. Setelah renungan, mari kita bersama-sama berdoa bersama Paus Fransiskus untuk pemulihan dunia dari pandemi COVID-19. Selamat mendengarkan. Bagi sahabat Wirid yang mempunyai kesaksian atau pengalaman hidup berjalan bersama Yesus, dapat mengirimkannya melalui audio, video, atau tulisan ke alamat email kami di wiridtravelingwithjesus@gmail.com. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, selamat datang di channel Traveling with Jesus, teman baca Alkitab setiap hari bagi Anda semua. Bacaan kami ambil dari kalender liturgi Katolik. Mulai sekarang, Anda bisa mengakses bacaan yang kami bacakan dalam bahasa Indonesia, Inggris, dan Italia. Bacaan dalam bahasa Indonesia dan Inggris dapat diakses setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, dan khusus bahasa Italia hanya pada hari Minggu. Selamat menikmati tayangan kami. Tuhan memberkati. Orang kudus hari ini, Santo Yosef Jang Songjip. Santo Yosef Jang Songjip adalah salah seorang dari 103 martir Korea. Ia lahir pada tahun 1786 dalam sebuah keluarga pagan di Seoul, Korea. Dia adalah seorang apoteker dan bekerja di toko obat herbal. Dia pernah menikah 2 kali. Namun 2 kali pula ia kehilangan istri dan menduda. Jang Songjip mulai belajar katekese pada usia 30 tahun. Namun pada mulanya ia tidak dapat mempercayai ajaran tentang inkarnasi dan kelahiran dari perawan. Ia menolak untuk percaya bahwa Allah dapat merendahkan dirinya menjadi manusia demi cinta kepada umat manusia. Tidak percaya dan ragu-ragu, Jang Songjip lalu meninggalkan kelas katekese dan menyibukkan dirinya dalam berbisnis. Namun beberapa waktu kemudian, seorang teman Katolik datang dan membujuknya agar kembali ke jalan Allah. Kata-kata temannya ini membuat Jang Songjip menyesali semua keraguan-raguannya di masa lalu. Ia bertobat dan berkaul untuk menyerahkan seluruh sisa hidupnya pada Tuhan. Setiap hari ia akan tenggelam dalam doa serta selalu membaca dan merenungkan kitab suci. Dia berupaya menghindari teman-teman pagan di masa lalu dan hidup menyendiri seperti seorang pertapa. Ketika rekan-rekan bisnisnya bertanya mengapa dia tidak lagi berbisnis, Jang Songjip menjawab bahwa ia lebih memilih menderita kelaparan dan kedinginan demi Tuhan dan kebahagiaan abadi daripada memiliki kekayaan duniawi. Pada bulan April 1838, Jang Songjip dibaptis menjadi anggota Gereja Kristus dengan nama Yosef Jang Songjip.
Ia juga diperkenankan menerima sakramen Krisma pada hari yang sama. Pada tahun 1839, penganiayaan atas umat Katolik di Korea dimulai. Yosef Chang Songjip sangat tergugah mendengar kisah keberanian para martir dalam menghadapi maut demi Yesus Kristus. Seketika ia ingin menyerahkan dirinya ke polisi kerajaan agar dapat ikut menderita bersama Kristus. Namun wali baptisnya menghentikan upayanya. Yosef akhirnya tertangkap juga pada tanggal 18 Mei 1839 dan ditahan di penjara. Para tetangga dan teman-temannya datang menjenguk dan memintanya untuk menyangkal agama barunya. Namun iman Yosef tidak tergoyahkan. Ia malah mengajak mereka untuk meninggalkan kepercayaan pagan yang sia-sia dan mengajar mereka tentang iman Katolik. Yosef mengatakan kepada mereka bahwa manusia harus mencintai Allah yang telah menciptakan segala sesuatu di bumi. Beberapa hari kemudian, kepala polisi mengirimkan Yosef ke pengadilan yang lebih tinggi. Namun karena dikira sakit jiwa, Yosef tidak segera diinterogasi dan dikurung sendirian dalam penjara. Dalam interogasi, Yosef ditawari kebebasan dengan syarat harus menyangkal Allah dan meninggalkan agama Katolik. Ia menolak, karena itu ia dipukuli dengan gada sebanyak lebih dari 20 kali lalu dikirim kembali ke penjara. Beberapa hari kemudian, 26 Mei 1839, Yosef Chang Songjip ditemukan tewas di dalam penjara. Martir Kristus berusia 54 tahun ini tewas akibat kelaparan dan pendarahan otak setelah kepalanya dipukuli berkali-kali dengan gada saat menjalani diinterogasi. Gli occhi di Maria dentro l'anima. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Datanglah ya Roh Kudus, datanglah dengan kekuatan hati Santa Perawan Maria yang tidak bernoda mempelaimu yang terkasih. Datanglah, bimbinglah kami, hiburlah kami. Katakan pada kami apa yang harus kami lakukan dan bantulah kami memahami kehendak Tuhan dalam hidup kami melalui firman-firman yang kami dengar hari ini. Amin. Scavano dritto nel cuore, sciogliendo il gelo e se lo porta via. L'amore di Maria. Bacaan liturgi 20 September 2021. Peringatan wajib Santo Andreas Kim Taegong Imam dan Paulus Chong Hasan dan kawan-kawan martir Korea. Hari biasa, pekan biasa ke-25. Bacaan dari Kitab Ezra. Pada tahun pertama pemerintahan Kores, Raja Negeri Persia, Tuhan menggerakkan hati Kores untuk menggenapkan firman yang diucapkan oleh Nabi Yeremia. Maka di seluruh kerajaan diumumkan secara lisan maupun tulisan demikian. Beginilah perintah Kores Raja Persia. Segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Allah semesta langit. Ia menugaskan aku mendirikan rumah Tuhan baginya di Yerusalem yang terletak di Yehuda. Barang siapa di antara kalian yang termasuk umat Allah, semoga Allah menyertai dia. Hendaklah ia berangkat pulang ke Yerusalem yang terletak di Yehuda
dan mendirikan rumah Tuhan, Allah Israel, yakni Allah yang diam di Yerusalem. Dan setiap orang yang masih hidup dimanapun ia berada sebagai pendatang, harus disokong oleh penduduk setempat dengan perak dan emas, harta benda dan ternak, di samping persembahan sukarela bagi rumah Allah yang ada di Yerusalem. Maka berkemas-kemaslah kepala-kepala orang Yehuda dan orang Benyamin, serta imam dan orang-orang Lewi. Pendek kata, setiap orang yang hatinya digerakkan Allah untuk berangkat pulang dan mendirikan rumah Allah yang ada di Yerusalem. Dan semua orang di sekeliling mereka membantu mereka dengan perak dan emas, harta benda dan ternak, dan dengan pemberian yang indah-indah selain segala sesuatu yang dipersembahkan dengan sukarela. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan. Sungguh agung karya Tuhan bagi kita. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tawaria dan lidah kita dengan sorak-sorai. Sungguh agung karya Tuhan bagi kita. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara-perkara besar kepada kita, maka kita bersuka cita. Sungguh agung karya Tuhan bagi kita. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tengah Negeb. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Sungguh agung karya Tuhan bagi kita. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Sungguh agung karya Tuhan bagi kita. Haleluya, 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 haleluya. Hendaknya cahayamu bersinar di depan orang, agar mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuji Bapamu yang di surga. Haleluya, 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 haleluya. Sussurra il cuore sempre di più il nome di Gesù. Sahabat-sahabat yang terkasih, mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas bab 8 ayat 16 sampai dengan 18. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Tidak ada orang yang menyalakan pelita lalu menutupinya dengan pertempayan
atau menempatkannya di bawah tempat tidur, tetapi Ia akan menempatkannya di atas kaki Dian supaya semua orang yang masuk ke dalam rumah dapat melihat cahayanya. Sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan, dan tidak ada sesuatu yang rahasia yang tidak akan diketahui dan diumumkan. Karena itu perhatikanlah cara kamu mendengar, karena siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi, tetapi siapa yang tidak mempunyai daripadanya akan diambil juga apa yang dianggap ada padanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Shalom sahabat We Read Traveling with Jesus. Hari ini bersama saya Dominika Niwan Junasrini dari Persekutuan Doa Maria Bunda Segala Bangsa Nusa Dua di Paroki Maria Bunda Segala Bangsa Nusa Dua akan membawakan renungan yang diambil dari kalender liturgi hari ini, yaitu Injil Lukas bab 8 ayat 16 sampai dengan 18 dengan tema Terang adalah Kristus. Sahabat-sahabat We Read Traveling with Jesus, pelita pada zaman itu terbuat dari tanah liat dengan bahan bakar minyak zaitun yang juga memakai sumbu. Pelita yang kecil itu yang dipakai untuk menerangi di dalam kegelapan. Pelita adalah terang. Sekecil apapun terang itu, apabila ditempatkan di dalam kegelapan, maka dia akan menjadi pusat yang menerangi kegelapan. Demikian pula di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus Kristus menghendaki kita, yaitu murid-muridnya, untuk menjadi terang dunia, untuk dapat menerangi setiap jalan dari sesama kita yang sedang mengalami kegelapan. Terang di dalam hidup kita adalah Kristus. Maka hendaknya kita senantiasa menyalakan Roh Kristus yang ada di dalam diri kita, agar keberadaan kita menjadi cahaya untuk menerangi setiap jalan dari sesama kita yang berada di dalam kegelapan. Di mana kita tahu terang adalah Kristus, dan di sini Kristus adalah firman. Untuk kita dapat menghidupkan Roh Kristus di dalam kehidupan kita, maka hendaklah kita mendengarkan firman, agar Roh Kristus senantiasa memancarkan cahayanya, sehingga cahaya itu pun akan memampukan kita untuk menerangi jalan dari sesama kita yang mengalami kegelapan. Sahabat-sahabat yang terkasih, melalui firman, kita juga akan dimampukan untuk mengimani Kristus lebih dalam di dalam kehidupan kita. Nah, dengan kita mengimani Kristus, dengan begitu pula kita akan mampu untuk menjadi terang dunia. Perhatikanlah cara kita mendengarkan firman, sehingga di saat kita mendengarkan firman Tuhan dengan baik, kita pun akan senantiasa dimampukan untuk menjadi terang dunia. Sahabat-sahabat yang terkasih di dalam Kristus, untuk kita dapat mengimani firman Tuhan yang adalah Kristus, maka tidak akan pernah lepas dari tuntunan Roh Kudus. Maka dari itu, mari kita bersama-sama berdoa dan mohon tuntunan terang Roh Kudus, agar kita senantiasa dimampukan untuk menjadi terang, untuk menerangi setiap jalan sesama kita yang mengalami kegelapan. Karena tidak akan pernah kita bisa pungkiri, selama kita hidup pasti akan mengalami kegelapan. Entah itu karena pergumulan kita, atas pekerjaan, atau finansial, atau keluarga. Maka mari bersama-sama kita berdoa. Allah Bapa di surga, Tuhan kami Yesus Kristus, tuntunlah kami dan jamalah kami dengan terang Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa dimampukan untuk menjadi terang dunia
untuk menerangi setiap jalan dari sesama kami yang sedang berada di dalam kegelapan, agar nama-Mu semakin dipermuliakan dalam setiap jalan hidup kami, menerangi sesama kami. Doa dan pengharapan ini kami panjatkan kehadirat-Mu, sebab Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Doa dalam masa pandemi bersama Paus Fransiskus. Kami datang ke dalam rengkuhan tangan-Mu, O Bunda Allah yang tersuci. Dalam situasi genting ketika seluruh dunia terhimpit oleh penderitaan dan kecemasan, kami menghadap-Mu, Bunda Allah dan Bunda kami, dan mencari perlindungan di bawah naungan-Mu. O Perawan Maria, di tengah pandemi ini arahkanlah pandangan-Mu yang penuh belas kasih kepada kami. Hiburlah setiap pribadi yang berada di ambang keputusasaan dan sedang meratapi kepergian orang-orang yang mereka cintai, yang terkadang dimakamkan dengan cara yang mendukakan hati. Tinggallah dan teguhkanlah mereka yang memedulikan keadaan orang-orang terkasih yang sedang sakit, namun tidak bisa berada dekat dengan mereka demi mencegah penyebaran virus ini. Penuhilah dengan harapan mereka yang terombang-ambing oleh deru kecemasan pada masa depan dan dampaknya bagi perekonomian serta pekerjaan. Bunda Allah dan Bunda kami, doakanlah kami kepada Allah Bapa yang penuh belas kasih agar masa sulit penuh rasa cemas ini dapat berakhir dan semoga fajar harapan serta ketenangan boleh kembali menyusul. Ya Bunda, seperti yang telah Engkau lakukan di Kana, mohonkanlah kepada Putra Ilahi-Mu rahmat penghiburan bagi keluarga dari yang sakit dan setiap orang yang sedang menderita sakit. Semoga mereka tetap dapat menjaga keyakinan dan kepercayaan yang teguh akan karya penyelamatan. Lindungilah para dokter, perawat, petugas kesehatan, dan para relawan yang berada di depan situasi genting ini dan yang sedang mempertaruhkan hidup mereka guna menyelamatkan banyak orang. Sertailah upaya dan perjuangan mereka dan berikanlah mereka kekuatan, kemurahan hati dan kesehatan seterusnya. Tinggallah dekat dengan setiap orang yang siang malam menemani orang sakit dan para imam serta pelayan sabda-Mu yang dengan kepedulian sosial dan pelayanan Injil berusaha membantu dan mendukung semua orang. O Perawan yang terberkati, terangilah pikiran, perasaan, dan kehendak dari setiap pribadi yang terlibat dalam penelitian ilmiah, agar mereka dapat menemukan solusi efektif guna mengatasi virus ini. Dampingilah para pemimpin bangsa agar mereka dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan penuh kebijaksanaan, perhatian, dan kemurahan hati, terutama untuk membantu orang-orang yang berkekurangan, serta dapat menemukan solusi dalam menangani permasalahan sosial ekonomi dalam semangat solidaritas demi masa depan. Maria yang tersuci, gerakanlah nurani setiap pihak yang terkait sehingga dana besar yang diinvestasikan untuk mengembangkan dan menumpuk senjata dapat dialihkan secara efektif untuk meningkatkan penelitian dan pencegahan terjadinya tragedi serupa di masa depan. Bunda yang terkasih, tumbuhkanlah di dalam dunia ini rasa memiliki sebagai bagian dari suatu keluarga besar dalam sebuah kesadaran akan ikatan yang menyatukan kita, sehingga dengan semangat persaudaraan dan solidaritas kami bisa bahu-membahu mengatasi akar kemiskinan dan situasi penderitaan. Jadikanlah kami kuat dalam iman, tekun dalam pelayanan, teguh dalam doa. Bunda Maria, penghibur orang berduka, rangkulah semua anak-Mu dalam masa sulit ini, dan bawalah doa-doa kami pada Allah, agar Allah mengulurkan tangannya yang penuh kuasa untuk membebaskan umat-Nya dari situasi pandemi yang mengerikan ini, sehingga kehidupan bisa tenang dan pulih kembali. Kepadamu yang bersinar dalam perjalanan kami, sebagai tanda pengharapan dan keselamatan, kami mempercayakan diri dan harapan kami seutuhnya, ya Perawan Maria yang penuh kelembutan dan belas kasih. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah,
Doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Semoga melalui pengorbanan Yesus di kayu salib dan doa-doa Bunda Maria, kita semua dibebaskan dari kutukan, dipenuhi dengan sukacita, cinta, dan memperoleh berkat Abraham yang Tuhan berkati dalam segala hal, peninggian, kesehatan, kemampuan untuk bertahan dalam penderitaan dan tetap berbuah, kesejahteraan, kemenangan, rendah hati, dan perkenanan Tuhan. Amin. Saudara-saudari, para sahabat Wirid Traveling with Jesus, marilah kita memohon berkat Tuhan untuk kita semua. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara-saudari, sanak keluargamu, usaha-usaha, pekerjaan-pekerjaan, kesehatan dan imanmu senantiasa dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Semoga Tuhan selalu menyertai kita. Syukur kepada Allah. Amin. Demikian bacaan hari ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like kami di Facebook, dan follow kami di Instagram. Wirid Traveling with Jesus. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bagi sahabat Wirid yang mempunyai kesaksian atau pengalaman hidup berjalan bersama Yesus, dapat mengirimkannya melalui audio, video, atau tulisan ke alamat email kami di wiridtravelingwithjesus@gmail.com.